saya akan mengajarkan sebuah doa. Dan doa ini diajarkan Allah langsung kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan doa ini menjadi amalan kita. Dan doa ini ada di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat doa ini ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 53. Saya pernah membaca bolak-balik Quran surat Ali Imran. Ternyata Quran surat Ali Imran ini termasuk salah satu surat yang di dalamnya syarat sekali dengan perintah-perintah Allah kepada kita. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan Ali Imran? Imran itu dari kata amir, umir. Wa bizalika umirtu. Jadi amir, umir itu kan sebetulnya adalah pemimpin. Makanya pemerintah itu disebutnya tuh umaro. Umaro, amir, umir, imran. Jadi sebetulnya Ali Imran itu adalah mereka-mereka yang termasuk ke dalam sebuah keluarga yang taat akan perintah Allah. Apakah kita sudah termasuk keluarganya Ali Imran itu? Sebetulnya kita bisa membuat tabel. Dari sekian banyak perintah Allah yang diwujudkan di dalam Quran surat Ali Imran, berapa persen perintah-perintahnya itu yang sudah kita lakoni dalam kehidupan ini? Saya sendiri kalau mempresentasi itu mungkin belum termasuk ke dalam Ali Imran ini. Barangkali dari 100% perintah Allah, barangkali baru 1%-nya pun itu sudah bagus. Nah, kita akan tunjukkan pada malam ini bahwa Quran surat Ali Imran itu di dalamnya syarat sekali dengan perintah, dan kita akan coba untuk memahami perintah-perintah yang paling krusial dulu. Kita akan mengawali ya pembahasan ini dari membahas sebuah doa yang diajarkan Allah pada Rasulullah SAW, dan seharusnya doa ini menjadi amalan kita umatnya Rasul. Doa ini sebetulnya sudah sering barangkali sebagian kita membacanya, cuma barangkali kita membacanya tidak dengan kesadaran. Allah menyatakan, Rabbana, ya Tuhanku. Amanna. Amanna ini bukan sekedar iman, tapi ini adalah pernyataan past tense kalau dalam bahasa Inggris. Sesuatu yang telah lampau. Amanna, kami telah beriman. Jadi orang ini baru bisa menyatakan pernyataan ini dengan pernyataan kami telah beriman jika dia telah menapaki sebuah perjalanan untuk mencapai iman itu sendiri. Sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang memiliki rasa percaya diri. Tapi rasa percaya diri itu kalau kelebihan percaya dirinya jadi overconfidence. Rasa percaya diri yang berlebihan itu akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tertutup oleh keakuan kita sendiri. Rasa percaya diri yang diajarkan Allah pada Rasulnya adalah rasa percaya diri yang dibangun oleh sebuah pengalaman spiritual. Bukan rasa percaya diri yang dibangun oleh fanatisme. Umat Islam memiliki rasa percaya diri dengan menyatakan Tuhanku adalah Allah yang maha segalanya, tapi tidak mengenali Allah. Dia menyatakan bahwa teladanku adalah Muhammad yang paling sempurna dalam perjalanan spiritualnya, tapi dia tidak mengerti kesempurnaan Nabi Muhammad di mana. Umat Islam menyatakan bahwa aku telah berpedoman pada Al-Quran, kitab yang paling sempurna, tapi dia sendiri tidak mengetahui kesempurnanya Al-Quran. Sehingga rasa percaya diri yang ada pada dirinya, itu rasa percaya diri yang berlebihan, yang dibangun oleh fanatisme agama. Dan itu yang barangkali selama ini telah mengkungkung kita dalam
sebuah keadaan di mana umat Islam itu sulit untuk berkembang. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan pernyataan amanna, kami telah beriman. Kita diajarkan untuk membuat sebuah pengakuan akan kepercayaan diri pada diri kita. Tapi ini tentu saja kepercayaan diri yang harus dibangun oleh rasa tawadu yang didasarkan atas pengalaman kita sendiri. Jadi dikembalikan lagi kepada definisi iman tentu saja. Iman itu adalah terbukanya mata kalbu yang kemudian kita menyaksikan dengan pandangan kalbu kita, kemudian kita mengikrarkan apa yang kita saksikan dalam perwujudan syahadat kita, itu baru iman. Iman bukan sekedar iman pengakuan. Sebetulnya amanah ini bisa diucapkan oleh siapa saja. Bisa diucapkan oleh orang yang benar-benar beriman, bisa juga diucapkan oleh orang yang mengaku telah beriman. Bisa kan? Bisa. Tapi tentu saja kita ingin termasuk orang-orang yang mengaku beriman dan iman itu diakui juga oleh Allah karena kita bisa membuktikan dengan seyakin-yakinnya apa yang menjadi indikator iman itu sendiri pada diri kita. Ya, salah satu contoh saja dalam Al-Quran Allah menyatakan ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang telah khusyuk dalam sholatnya. Itu ciri iman. Jadi orang-orang yang telah khusyuk dalam sholatnya itu baru iman. Berarti kalau dia belum bisa khusyuk dalam sholatnya, ya belum iman. Kan gitu. Nah, indikator-indikator ini harus dipertanggungjawabkan oleh kita, bukan sekedar pengakuan. Baru kita memiliki rasa percaya diri untuk menyatakan amanah, bahwa aku telah beriman. Karena bagi orang-orang yang memiliki komitmen spiritual, setiap kata-kata yang dia ucapkan, apalagi di hadapan Allah, ucapan ini harus dipertanggungjawabkan. Karena ucapan amanah ini diawali dengan kata-kata Rabbana. Berarti kita menyapa kepada Allah. Berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Rabbana amanah. Ya Tuhanku, aku telah beriman. Ini bukan sekedar kata-kata. Karena bagi orang yang punya komitmen spiritual, mengucapkan kalimat ini diperlukan tanggung jawab yang luar biasa. Iman kepada apa? Teruskan ayatnya. Bima anzalta. Kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Luar biasa. Berarti orang ini baru bisa mengatakan Rabbana amanna bima anzalta. Ya Tuhanku, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Andai kita sudah merasakan bahwa Allah telah menurunkan sesuatu kepada kita. Paham? Apa yang diturunkan Allah kepada kita? Yang diturunkan Allah kepada kita, ya apa yang Allah pertunjukkan kepada kita ketika kita sedang menemuinya. Dan andai kita tidak bisa menyaksikan apa yang sedang Allah pertunjukkan kepada kita, ketika kita sedang membuka pandangan kalbu kita, berarti tidak ada yang bisa kita akui bahwa di sini Allah menyatakan Rabbana amanna bima anzalta. Saya ingin membuat agar kita menjadi sederhana. Ya Tuhanku, aku telah beriman bima anzalta, kepada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Jadi ketika kita masih ragu dengan apa yang Allah pertunjukkan kepada kita, sesungguhnya kita sedang menipu diri kita ketika kita mengucapkan kalimat ini. Betul? Makanya kalimat ini harus dipupuk dengan sebuah pengalaman spiritual agar kita memiliki rasa percaya diri untuk mengucapkannya. Jangan sekedar ucapan yang tidak diiringi dengan keyakinan yang melekat pada diri kita. Rabbana amanna. Ya Tuhanku, aku telah beriman bima anzalta, pada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Jadi kalau kita berbicara yang diturunkan itu Al-Quran, ya Al-Quran cuma diturunkan pada Nabi Muhammad. Berarti ayat ini tidak berhak
untuk dibacakan oleh siapapun kecuali oleh Nabi Muhammad. Berarti ayat ini sangat monopoli. Hanya bisa diucapkan oleh seorang Muhammad yang tidak bisa diucapkan oleh kita kalau kita tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh seorang Muhammad. Makanya Quran di sini ya yang diturunkan Allah di sini bukan sekedar Quran yang itu. Tapi Quran yang sejati yang Allah bisa pertunjukkan kepada siapa saja karena dia ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, siapapun manusianya. Dia bersama dengan Allah. Paham? Adil Allah. Jadi kalau saya sedang bahas Quran seperti ini tuh yang harus dilihat itu bukan sekedar bahasan Qurannya, tapi pola pikir Quran. Kalau kita membahas Quran hanya melihat esensi dari ayat itu sendiri, kita cuma dapat satu ayat. Tapi kalau kita membahas pola pikir ayat, kita mendapatkan yang universal dari sistematika pikiran-pikiran Allah dalam tanda kutip dengan Al-Quran yang sangat luar biasa ini. Terus berikutnya, wataba'na rasulah, dan kami telah mengikuti Rasul. Paham? Urutannya coba, luar biasa kan? Ya Tuhanku, aku telah beriman kepada apa yang telah Engkau pertunjukkan kepadaku karena aku telah mengikuti Rasul. Logik? Jadi orang yang mengikuti Rasul, cirinya adalah dia telah mendapatkan ilmu di mana dengan ilmu itu Allah menunjukkan sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau begitu dari ayat ini semakin mengerucut sebetulnya. Apa sih yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad? Cuman satu cara menemui Allah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sangat sempurna. Contoh tentang apa? Sangat spesifik. Liman kana yarjullah. Contoh tentang cara menemui Allah. Wal yaumal akhir, dan di hari kemudian wa zakarallaha katsira, dia bisa mengingat Allah banyak-banyak. Logik? Mencontoh Nabi. Contoh yang mana? Cara menemui Allahnya. Begitu kita mencontoh Nabi tentang cara menemui Allahnya, di hari berikutnya setelah ketemu, wa zakarallaha katsira, maka kita bisa mengingatnya banyak-banyak. Logik? Coba. Sekarang buka Quran surat Al-Ahzab. Surat yang 33. Coba buka ayat yang ke-21. Lihat. Laqad, sesungguhnya, kana lakum, bagi kamu sekalian, fi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah. Ada teladan yang sempurna. Teladan tentang apa? Liman kana yarju. Sebenarnya yarju itu bukan menemui. Yarju itu artinya kembali. Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Nah kemudian para mufassirin yang pintar menyatakan kalau kita ingin kembali kepada Allah, syaratnya harus tahu Allah. Itu didasarkan pada Quran surat Al-Isra ayat 72 yang menyatakan barang siapa yang buta di dunia lebih buta di akhirat. Berarti kalau kita tidak ingin buta di akhirat, di dunia jangan buta. Barang siapa yang tidak ketemu Allah di dunia, tidak akan ketemu Allah di akhirat. Berarti kalau ingin ketemu Allah di akhirat, ketemulah dari dunia ini. Untuk bertemu dengan Allah, dia harus tahu caranya, kan begitu. Makanya liman kana yarjullah, aslinya adalah bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Logikanya adalah untuk kembali kepada Allah harus menemui Allah, maka liman kana yarjullah sering diterjemahkan bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah. Paham? Kemudian berikutnya apa? Wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir selalu diterjemahkan hari kiamat. Padahal wal yaumal akhir itu terjemahnya adalah di hari kemudian. Hari kemudian kapan? Hari kemudian itu adalah hari setelah hari ini. Besok, lusa, dan seterusnya. Paham? Wa zakarallaha katsira, akan bisa mengingat Allah banyak. Sekarang urutkan.
Kita mencontoh uswatun hasanah Rasul. Tentang apa? Tentang cara menemui Allahnya. Betul? Setelah menemui Allah, hari ini kita bisa menemuinya, maka di hari kemudian, setelah hari ini, maka kita bisa mengingatnya banyak-banyak. Masuk akal? Jadi akhirnya gak logik bagi orang yang mengharap rahmat. Ngawur. Dan kedatangan hari kiamat. Dan menyebut. Loh, zikir itu bukan menyebut. Zikir itu mengingat. Kata mengingat diterjemahkan jadi menyebut saja, itu sudah salah kaprah. Makanya umat Islam ketika mengatakan La ilaha illallah, itu disebutnya zikir. Kan sudah salah kaprah. Ketika dia menyebut, dianggapnya sudah mengingat. Jadi salah kaprah. Akibatnya semua memiliki overconfidence tadi. Rasa percaya diri yang berlebihan karena dirinya merasa sudah mengingat. Padahal menyebut-nyebut nama saya, kalau belum pernah ketemu dengan saya, tidak akan bisa mengingat saya. Cuman bisa mengingat Saiful, cuman tulisannya saja. Tulisan Saiful, bukan Saiful. Cuman kita kadang-kadang nggak nyadar. Makanya bersyukur ya, masuk kepada kelompok pengajian di sini dan kita bisa berbicara di sini buka-bukaan. Udah tidak ada dinding lagi, kita bicaranya udah buka-bukaan. Dan kita mendapatkan pemahaman yang paripurna. Baik, kita teruskan. Ya, pada Quran surat Ali Imran tadi, ya 53. Kita teruskan dulu. Ya, Rabbana, ya Tuhanku, amanna, kami telah beriman. Iman pada apa sih? Bima anzalta, pada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Sudahkah Allah menunjukkan sesuatu kepadamu? Jadi kalau sudah Allah menunjukkan sesuatu kepadamu, apa yang Allah pertunjukkan kepadamu, ya imani. Tapi kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh mereka yang belum mendapatkan pengalaman di makna Allah tidak menunjukkan apapun pada dirinya. Dia sendiri tidak mempunyai keinginan untuk itu. Paham? Makanya di sini dikatakan wataba'na rasulah, karena kami telah mengikuti Rasul. Katakan dalam hal apa mengikuti Rasulnya? Dijelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tentang cara menemui Allah. Baik, sekarang kita ekstrapolasi sedikit. Kalau mengikuti cara tidurnya Rasul, bisa nggak Allah menunjukkan sesuatu kepada kita? Kalau umat Islam kebanyakan itu, kita berbicaranya itu tidak fokus. Mencontoh Rasul itu, kebanyakan ya dicontoh yang lain-lainnya. Misalkan yang dicontoh itu adalah cara tidurnya. Ya boleh saja sih. Ya kan? Cara makannya. Ya kan? Cara lain-lainnya. Padahal Quran itu mengajarkan kepada kita yang patut dicontoh dari Rasul itu yang paling utama dan pertama adalah cara menemui Allahnya. Dan ini jarang dicontoh. Justru yang utama ditekankan di Quran tidak dicontoh. Tapi yang tidak ditekankan di Quran malah itu yang dicontoh. Padahal kalau kita watabakna rasulah, bisa mengikuti Rasul tentang cara menemui Allahnya, bima anzalta, maka Allah akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Dan itu yang bisa kita imani. Paham?